antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin apa? Amin. Apa udah ganti kubur? Amin. Lasono kubur. Bid'ah sayi'ah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba rahmatika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Sini amin. Yang saya hormati, saya muliakan, di kertas ini banyak banget. Benar-benar ini banyak. Nomor 1, Bapak Lurah Abadi Jaya, guru saya ini. Benar saya nggak pantas depan guru. Bapak Sodik Murdiono SPD MM, mudah-mudahan beliau sudah diberikan sehat walafiat. Sekel Abadi Jaya, Bapak Suryadi SPD. 3, Ketua RW 01, Bapak Sarmili. 4, TKM Masjid Nurul Mukmin, orang tua kami Al Ustadz Haji Muhammad Syafi'i. 5, DKM Musola Nurul Ikhwan, Bapak Ustadz Abdurrahman. Pimpinan Ponpes Darul Fatah, akhirnya Ustadz Khairul Watan. Kemudian Haji Muhtar, lanjutnya Haji Kamaluddin, terus Ustadz Ahmad Apandi. Banyak ya, kayak absen ya. Ini kalau nggak disebutin ntar kayak enak saya. Kemudian akhirnya Ustadz Nurman, akhirnya Ustadz Satibi, Bapak Ustadz Ade Kurniawan, Bapak Ustadz Nurtoni Usman, Yai Haji Harun Ar-Rasyid, Ustadz Jajab Saiful Alam, Haji Yanto, Bapak Ustadz Hamzah, guru kami, orang tua kami, Ustadz Haji Asnawi, segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, Bapak Ketua RT 09 RW 01 Suprayogi. Dah begini doang lah, banyak juga. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kumpul kita di sini, mudah-mudahan mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saya rada miring dari panggung ini. Ya, belah sini nggak kelihatan. Belah sono orang laki. Iya, mendingan ke cewek aja. Setuju ibu-ibu? Iya, mohon maaf orang laki. Saudara hadirin yang berbahagia, kumpul kita pas banget ini. Ya, pas banget. Kenapa pas banget? Di tengah-tengah yakni hajat daripada bangsa kita pemilu. Biasanya sedikit rada retak, betul atau tidak? Rada pecah, betul atau tidak? Terkadang gara-gara kita pilihan, mohon maaf contoh, imamnya 1, makmumnya 2, besok kagak ke musola. Ada apa tidak? Agak lah gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak, kalau mau atuh mendingan gua mau kubul aja dah. Ada enggak? Allahumma di nabi man hadait kubul wa bi nabi man abait wa tawalla
fi man tawallait. Tuh kan pecah, sono ambil sini kubur. Ngaya tuh kan? Betul apa tidak? Saudara, terkadang kita ini suka pecah. Coba dengan peringatan Maulid Nabi kita tengok bagaimana sejarah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpolitik kok. Hei, dengerin gak? Rasulullah berpolitik. Bagaimana politiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Politiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, apa yang pertama kali ketika suku Aus dan Khadrat, tahu nggak Aus sama Khadrat? Hah? Nggak kenal ya? Itu adik kakak boh. Adik kakak dia saudaraan, punya beraya keturunan tuh. Anak cucu mantu di bawah mantu apa tuh? Anak cucu di bawah cucu apa? Cicit di bawah cicit, cucurut di bawah cucurut, cepirit. Ya dah. Apa kata orang sini aja dah. Ya, anak cucu, cicit, cucurut, cepirit. Nah, itu udah jadi bani keturunan, tapi kagak akur. Tapi tidak akur. Tapi perang terus, bermusuhan terus, saudara-saudara. Puluhan tahun, ada yang mengatakan ahli sejarah 120 tahun konflik perang. Lama apa bentaran? Lama bentaran. Orang Israel sama Palestina aja cuma 3 bulan udah lama bener. Betul atau tidak? Mudah-mudahan kita doain saudara-saudara kita yang mati di sana mudah-mudahan diwafatkan sebagai syuhada. Yang lagi berjuang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemenangan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pulang dari Maulid ini kita ke Israel loh, bantuin Palestina. Hah? Agak mau apa? Gua kasih tahu ya, yang orang kita nih yang hidup di sono doang orang Madura. Mohon maaf Madura. Iya, orang Madura. Ngapa bang orang Madura yang bisa hidup? Di sono dia hidup, gimana nggak hidup? Tank pada hancur di kiloin. Lah selongsongan roket lah lumayan bang, ada nilainya. Betul atau tidak? Abang mau suruh ke sono ya tiba pelangak pelongo doang. Nontonin roket. Iya, orang Madura loh. Ada orang Madura di sini. Sorry Madura. Kebetulan baik menyebut. Ya. Saudara hadirin yang berbahagia, 120 tahun lamanya konflik. Saking lamanya bosen perang. Ada orang bosen perang. Lah kelamaan bang. Abang kok di sini nih Maulid nih kelamaan duduk. Udah pulang, betul apa enggak? Apalagi sambutan di sini, banyak banget. Mantap dah, pokoknya musola sini dah. Namanya juga Al-Maghfirah. Pokoknya yang duduk dapat ampunan semua. Yang sambutan dapat ampunan. Apalagi yang ceramah. Saudara hadirin yang berbahagia, akhirnya perang terakhir, yakni pada 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah, itu para pemimpinnya banyak yang meninggal dunia, gugur, bosan perang. Akhirnya mereka para pentolan-pentolan itu datang untuk mencari orang yang mampu mempersatukan mereka. Dengar, di Mekah itu katanya ada nabi. Di Mekah ada nabi. Di Depok juga ada. Siapa namanya? Udah ketanggung bang ya. Daman Sodik yang Depok mah pokoknya gua ada. Ampun dah, anehnya banyak banget pengikutnya. Betul tidak? Depok. Saudara hadirin yang berbahagia, akhirnya mereka datang ke
Nabi Muhammad sallallahu alaihi datang soal. Akhirnya di tengah-tengah pembicaraan, Muhammad, kami ini ingin bersatu. Kami minta tolong dengan Anda untuk mempersatukan kami. Bagaimana Nabi merespon terhadap mereka? Baik, saya akan mempersatukan kalian, mempersatukan Aus dan Khazraj. Catatannya, kalian para pemimpin masuk Islam. Masya Allah. Saya akan mempersatukan Aus dan Khazraj. Catatannya, kalian masuk Islam. Dan kalian memperkuat dakwah Islamiyah. Ini politik. Kalau sekarang beda, kepentingan pribadi kelompok. Baik, saya dukung. Saya dapat apa? Betul atau tidak? Saya dapat kursinya di mana? Betul atau tidak? Nggak dapat kursi, bawa kursi dari rumah. Hebat benar. Akhirnya baik, teken politik saudara. Teken politik jadi. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi dipersatukan Aus dan Khazraj. Inilah yang dikatakan politiknya Nabi Muhammad yang pertama, mempersatukan Aus dan Khazraj dan saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya mau tanya, sekarang kita pecah belah. Apa ikut politik Nabi, apa politik Belanda? Apa ikut politik Nabi, apa politik Belanda? Kita lihat. Oh kan tahu ya, orang dulu kalau belah bambu gimana? Hah? Belah bambu tuh atuh diangkat, atuh diinjak. Betul ya? Ya begitu ya bang ya? Belah bambu nih, atuh diangkat, atuh diinjak. Betul apa tidak? Sekarang itu yang dipakai. Bukan politiknya Nabi. Pilihan boleh berbeda, tapi hormat menghormati wajib hukumnya. Betul atau tidak? Tapi politik Belanda yang dipakai bagaimana? Satu yang didukung habis-habisan, yang lain habis dicaci maki. Betul atau tidak? Satu didukung habis-habisan, yang lain habis difitnah. Betul atau tidak? Itu politik Belanda. Jelas atau tidak? Ya, yang dipakai bukan politik Rasulullah. Makanya lewat peringatan Maulid Nabi kita bicara politik Rasulullah. Kalau politik Rasulullah diterapkan, maka kita membangun persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah. Selamatan dulu ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Angkat suaranya. Banggakan Nabi Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min ghurbi wa min najami ya Rabbi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha wasi'aka Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini terus apa udah? Terus apa udah? Biasanya orang sini ngaji sampai jam berapa? 12. Kuat bang? Kuat? Bos setengah jam lagi pulang. Awas lu pulang ya. Ciriin tuh panitia. Saudara, kita lihat yang kedua. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketika dulu belum Madinah, namanya Yasrib, Bang. Ini udah bersatu Yasrib. Alhamdulillah sudah banyak masuk Islam karena pentolan-pentolannya masuk Islam. Akhirnya rakyatnya banyak masuk Islam. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama umat Islam dari kota Mekah ke Madinah. Orang yang datang dari Mekah ke Madinah hijrah namanya muhajir. Orang Yasrib, Aus, Khadrat yang disatukan oleh Rasulullah namanya kaum Ansor. Maka saat itu orang yang hijrah muhajirin dari Mekah ke Madinah disambut dengan hangat oleh kaum Ansor. Kenapa? Kaum Ansor kaum yang menolong. Hebat orang Ansor ini, menolong dia kaum muhajirin. Mana buktinya? Dalam sejarah dikatakan ketika muhajirin meninggalkan rumah, meninggalkan halaman, meninggalkan segala-galanya, berangkat mereka dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, hanya keimanan, ditolong oleh orang-orang Yasrib, oleh kaum Ansor. Sampai di sono yang punya rumah tua dibagi ke muhajirin. Dengerin deh, yang punya rumah tua dibagi muhajirin. Yang punya onta dua dibagi arang atu, satu kaum Ansor, satu kaum muhajirin. Yang punya bini dua bagi kagak? Bagi kagak? Bagi kagak? Saudara ditolong. Artinya apa? Saat itulah politik Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Persaudaraan sesama ini politik Rasulullah. Nggak ada untuk memecah belah saudara-saudara. Nggak ada. Apalagi di situ ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika akan mendirikan Madinah, itu yang namanya di Yasrib di Madinah itu bukan cuma umat Islam, ada Yahudi, Bani Quraizoh, Bani Kunaiko, Bani Nazir, Yahudi, ada Nasrani di sana. Tapi emang dasar orang Yahudi dablek. Apa? Tahu dablek? Apa dablek? Dablek itu Yahudi itu bikin fitnah mulu, bikin perkara mulu dah. Ya bayangin deh, itu orang Palestina itu. Rumahnya ditempatin, udah ditempatin, yang punya rumah diusir itu. Sedangkalan bisa itu. Betul apa tidak? Oh Yahudi itu begitu. Saudara, karena ini sudah hubungan antar agama, maka Rasulullah SAW untuk menciptakan kerukunan membuat piagam kesepakatan umat Islam, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam supaya apa? Menciptakan kerukunan sosial. Hebat politik Nabi. Maka dari itu, maka lahirlah istilah ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Terciptalah sebuah negara, maka disitulah dikatakan ukhuwah watoniyah, cinta tanah air. Tuh dipakai orang NU kan tuh. Betul atau tidak? Konsep itu konsep Nabi dipakai sama orang NU. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Alhamdulillah dipakai sama orang NU, dipakai sama orang Indonesia seperti ini, kita bisa rukun. Alhamdulillah. Walaupun kita di Indonesia berbagai suku, tapi kita diikat dengan satu ikatan, satu nusa, satu bangsa, satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, politik Nabi untuk pecah belah atau untuk bersatu? Bersatu. Politik Nabi untuk pecah belah atau untuk bersaudaraan? Berarti kalau politik itu untuk pecah belah, berarti politik Belanda. Jelas? Jelas? Makanya orang sini mau bersatu mau pecah belah?
Yang kompak, mau bersatu, mau pecah belah. Biarin beda pilihan. Biarin beda pilihan. Yang penting kita saling hormat menghormati. Setuju? Biarin beda pilihan, beda bendera. Yang penting kita jaga ikatan kekeluargaan kita, ikatan ukhuwah Islamiyah kita. Setuju? Alhamdulillah. Ya udah pulang yuk. Hah? Kalau udah ngerti, ya berarti besok walaupun beda bendera, beda pilihan, nggak usah ambek-ambekan. Betul apa tidak? Terserah mau nomor 1 kek, nomor 2 kek, nomor 3 kek, terserah. Yang penting jangan berantem. Sebab kenapa? Dari dulu saya ikutin pemilu, ganti presiden anu, ganti presiden anu, ganti presiden anu, tetap aja listrik mau bayar bang. Betul tidak? Kali gitu ganti presiden listrik itu gratis. Tetap aja rumah sakit mabah, sekolah mabah, bensin mabah. Ada BBM itu makin turun apa makin naik? Telur makin turun makin naik. Cabai makin turun makin naik. Susu turun apa naik? Hah? Turun. Susu bini lu itu. Gue minum dulu lah, haus deh ya. Boleh ya minum ya? Ini banyak amat ini. Panitia bungkus aja. Banyak bener air putih yang bed gua. Kapan pulang gua? Pisang doang ini. Makanannya mana ini? Arah panitia sini dah. Mudah-mudahan panitia sini, mudah-mudahan baik ini. Mudah-mudahan Allah masukin surga. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata kita harus belajar untuk berpolitik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, dan kita berbeda bendera, berbeda dukungan. Yang penting saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ke makbarah Imam Abu Hanifah, masuk waktu sholat, Imam Syafi'i diminta, "Mam, tolong untuk mimpin sholat kami." Dipimpin. Ketika beliau mimpin lempengan sholat subuh, saat itu Imam Syafi'i, karena di masjidnya Imam Abu Hanifah dan di situ adalah mayoritas pengikutnya mazhab Hanafi, Imam Syafi'i nggak maksain kunut, nggak kunut. Kenapa? Padahal mazhab Syafi'i ini kan kunut, betul apa tidak? Nggak maksain. Kenapa? Karena menghormati sohibul maqam Imam Hanafi. Tuh, guru kita, imam kita mencontohkan. Kan udah jelas siapapun presidennya mah tetap aja listrik bayar, rumah sakit bayar, sekolah. Makanya pilih nomor 4 yang kalau jadi presiden, listrik gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, BBM gratis, jalan 1 bulan, bangkrut Indonesia. Yang bayar aja begini, betul atau tidak? Ya, yang penting kita ngomong, kok ya rukun aja deh ya. Ya, rukun aja ya. Yang yasinan tetap ya, yasinan. Jangan pada berantem ya. Alhamdulillah. Saudara, kita lihat yang namanya pemimpin. Bagaimana para sahabat saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau wafat saking urgennya urusan pemimpin. Saat itu ketika Rasulullah wafat, kondisi masyarakat tidak stabil, genting. Kenapa genting? Banyak pemberontakan, saudara, banyak pecah belah. Juga pada saat itu banyak nabi-nabi palsu. Untung nggak ada di Depok. Ya, saat itu keadaan darurat, sementara negara baru didirikan.
Begitulah saat itu akhirnya kepengurusan jenazah Rasulullah tertunda. Untuk apa? Ngurusin pemilihan untuk siapa yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masing-masing dari suku kabilah mengirim calon untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Tapi saat itu saudara hadirin yang berbahagia, Sayyidina Umar otaknya begitu cemerlang. Akhirnya yang berhak menggantikan Rasulullah yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, baik dalam ikatan sahabat maupun dalam ikatan keilmuan. Yang kedua, orang yang dipilih untuk mengganti imam ketika Rasulullah sedang sakit, maka dialah yang berhak untuk menjadi Amirul Mukminin. Yang ketiga, yakni orang yang dermawan. Ternyata syarat-syarat itu semua ada di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sambutan Abu Bakar As-Siddiq, saudara? Setelah terpilih, menangis. Dalam pidatonya kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana? Saudara-saudara, saya diangkat sebagai pemimpin kalian, bukan berarti saya lebih baik daripada kalian. Hebat ini sambutan. Saya diangkat oleh kalian menjadi pemimpin, bukan berarti saya lebih baik dari kalian. Jikalau saya berbuat baik, bantu saya. Jikalau saya salah, luruskan saya. Pemimpin siap dikritik dan dibenerin. Abu Bakar As-Siddiq sama kayak pemimpin Indonesia, dikritik turunin polisi. Saudara, lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sifat jujur adalah amanah, kebohongan adalah khianat. Kebohongan adalah khianat, mengkhianati rakyat, saudara-saudara. Sifat jujur adalah amanah, kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian, saya posisikan diri saya adalah sebagai orang yang kuat. Saya akan bela hak-hak kalian, saya akan lindungi hak-hak kalian. Orang yang lemah, rakyat biasa dilindungi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kuat di antara kalian dalam pandangan saya adalah lemah. Jikalau harta kekayaan kalian diperoleh dengan cara yang tidak baik, saya akan ambil hak mereka. Saya akan berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Luar biasa. Orang korupsi diambil hartanya, dikasihkan kepada yang berhak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Indonesia luar biasa. Koruptor aman, betul atau tidak? Saudara, lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalian jangan meninggalkan jihad, sebab kalau meninggalkan jihad akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila saya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak wajib kalian untuk mengikuti saya. Itulah pidato Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Rupanya nggak ada pemimpin kayak begini nih. Betul atau tidak? Ini kita contoh, walaupun kita tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pemimpin jujur, jangan khianati rakyatnya. Setuju atau tidak? Nangis Abu Bakar. Ketika kita lihat lagi Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kalau khalifah sekarang presiden kali ya. Menjadi khalifah. Nangis Sayyidina Umar, Pak. Kita lihat, kita tahu Sayyidina Umar, kata Rasul, "Lau kana ba'di nabiyan," andaikan setelah aku ada nabi, lakana Umar, orangnya pasti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa karomah beliau. Sayyidina Umar, Allah jadikan lisan dan hatinya adalah kebenaran. Bayangkan ketika gempa,
gempa di Madinah sama Umar bin Khattab cuman diam. Saya orang yang adil, bukan orang yang khianat. Berhenti gempa. Itu Umar bin Khattab, Umar Cipayung. Lari dari gempa. Saudara, ketika ada kebakaran di sudut Madinah, ada yang lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baik, cuma dikasih sorban, bawa sorban saya sono. Terus kasih api, tunjukin ke api. Timbang diginiin api, lari api. Kenapa? Karena keistimewaan karomah Umar bin Khattab yang Allah berikan duanya. Tapi ketika dijadikan pemimpin, nangis-nangisnya. Kenapa? Karena jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khianat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat apa ringan jadi pemimpin? Berat apa ringan? Ya, luar biasa. Saudara hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Abu Ubaidah. Bukan Abu Ubaidah Palestina, bukan. Abu Ubaidah sahabat Rasulullah digantikan untuk menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Diangkat panglima perang, dijadikan panglima perang. Menangis Abu Ubaidah pada masa zaman Khalifah Umar bin Khattab. Menangis dia. Apa kata dia? Jabatan bukan merupakan kebanggaan. Jabatan bukan merupakan kebanggaan, tapi jabatan adalah amanah. Tidak mampu menunaikan amanah akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu saya menangis. Allahu Akbar. Orang-orang soleh begitu menerima jabatan. Sekarang menerima jabatan, menang, joget-jogetan. Betul atau tidak? Perayaan, panggil artis ibu kota, dangdutan, joget-jogetan. Allahu Akbar. Saudara hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Bani Umayyah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menangis dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira kalau orang sini ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengar itu musibah atau lagi gembira? Musibah. Begitulah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh tidak sedikit pun terbesit di dalam diri saya untuk menjadi khalifah. Allahu Akbar. Begitulah pemimpin orang-orang soleh, saudara-saudara. Takut kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan coba-coba mengkhianati jangan mengkhianati. Inilah politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, apalagi di antara politik Rasulullah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau menegakkan dalam soal hukum, betul-betul beliau tegakkan. Suatu ketika ada seorang wanita dari kaum bangsawan. Tahu bangsawan? Orang yang hidup di awan. Tahu? Nah, itu bangsawan namanya. Bangsawan tahu kan? Iya, bangsa di awan. Nah, itu dia. Datang seorang bangsawan, wanita bangsawan. Rupanya dari keluarga terhormat, dari keluarga yang disegani oleh masyarakat. Rupanya dia mencuri. Mungkin kalau mencuri mah kelas orang kampung kali ya. Ya, itu kan bangsawan mah nyuri HP. Malu, betul ya? Bukan kelasnya. Lebih halus lagi lah bahasanya. Bangsawan, wanita bangsawan itu korupsi, saudara. Saat itu terkena hukuman potong tangan. Karena saat itu berlaku hukuman potong. Keluarga tidak terima. Lalu bagaimana? Segala upaya dilakukan, lobby.
Akhirnya pengen madep Rasulullah sendiri, takut. Akhirnya bagaimana? Lihat orang terdekat Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat nama Usama bin Zaid, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang dicintai oleh Rasulullah. Didatangi Usama, kamu Usama, tolong saya, tolong keluarga saya ini perempuan. Ada apa? Ini keluarga saya ini terkena hukuman potong tangan karena mencuri, karena korupsi. Lalu tolong mohon dimaafkan, mohon diringankan hukumannya, sampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Usama bin Zaid datang kepada Rasulullah, soal nyampai maksud dan tujuan, yakni untuk diringankan hukumannya. Ketika Rasulullah mendengar hal itu, bagaimana sikap Rasulullah? Marah Rasulullah. Usama bin Zaid, apa kamu mau merubah apa yang Allah tetapkan? Apa kamu mau merubah undang-undang aturan yang Allah tetapkan? Lalu saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngumpulin para sahabat, pidato di tengah-tengah para sahabat. Amma ba'du, fa innama ahlakan nasa qablakum. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hancurnya suatu bangsa terdahulu, suatu kaum terdahulu hancur rusak. Mereka binasa. Kenapa? Annahum kanu idza saraka syarifu bihim tarakuhu. Yakni apabila ada kaum bangsawan mencuri, kaum bangsawan merampok, kaum bangsawan korupsi, tidak ditegakkan hukum, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, wa idza saraka bihim muddaib, yang ngambil, yang mencuri, yang ngambil orang lemah, rakyat biasa yang mencuri, aqamu alaihi al, buru-buru hukum ditegakkan. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Orang terhormat, orang punya kekuasaan, punya jabatan, korupsi, tenang-tenang saja saudara-saudara. Sementara rakyat biasa melanggar, buru-buru aturan ditegakkan. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsu biyadi Muhammadin, demi zat Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqattu yadaha. Sekiranya sungguh andaikan Fatimah binti Rasulullah itu nyolong, nyuri, korupsi. Ini kan Fatimah kalau kedudukan dulu kan kayak Gibran. Kayak Gibran anak siapa? Tahu Jokowi siapa? Berarti anak Fatimah dulu yang Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai presiden, berarti Fatimah anak presiden. Seperti itulah gambarannya saat ini. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, korupsi, saya Muhammad yang akan memotong tangannya. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Bapaknya sendiri sebagai seorang pemimpin yang akan memotong tangannya. Kenapa? Ini politik Rasulullah untuk melahirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Makanya ketika kita memilih pemimpin, kira-kira nanti bisa adil atau tidak, ini menjadi catatan penting kita. Bukan timbang kita dikasih sembako. Ada yang udah dapat sembako? Ada yang udah dapat kerudungan? Ada yang udah dapat bimoli? Lah sono udah dapat apa? Sengsara lah sono. Yang udah sini dapat untungnya apa ya? Dapatnya di pengajian lagi. Alhamdulillah. Artinya saudara, bukan kita hanya memilih karena sembah, bukan karena kita memilih hanya dikasih bukan karena itu, tapi kita lihat orang kualitasnya. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Orang bertakwa atau tidak? Orang soleh atau tidak? Bagaimana agamanya? Bagaimana sikapnya terhadap rakyatnya? Ini yang menjadi dasar. Makanya umat Islam harus mengetahui pengetahuan politik. Alhamdulillah. Supaya jangan digoblok-goblokin mulu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita kudu pinter sekarang ini. Ya, dibanding kasih minyak goreng,
Ya goreng berapa? Ya, saudara, inilah Rasulullah politiknya. Untuk apa? Menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pantas di kita ini tidak ada rasa keadilan. Kenapa? Kemarin saudara, bayangin, mohon maaf. Rahasia umum ya. Jangan kasih tahu orang ya. Ya, rahasia umum ya. Jangan kasih tahu orang ya. Diem baik ya. Itu Jenderal Bintang 2 nembak anak buahnya. Rahasia ya. Ya, jangan kasih tahu ya. Jenderal Bintang 2 nembak anak buahnya. Siapa itu? Jangan kasih tahu. Kasih tahu rumah. Ya, saudara, tenang-tenang aja sekarang. Betul atau tidak? Coba saudara-saudara yang membunuh, habis langsung, nggak perlu langsung lama-lama, langsung, rakyat biasa, langsung masukin, tegakkan hukum. Betul apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Saudara, inilah makanya kita harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Inilah fungsinya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tekankan yang pertama politik Rasulullah menciptakan persatuan dan kesatu, membangun persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, saudaraan antara sesama Muslim, ukhuwah basyariah, saudaraan antar lain agama, dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam dibingkai dengan satu nusa, satu bangsa, satu. Ya, jangan mau kita dicerai berai. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Nah, begitu. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? Hah? 11? 12? Yang ceramah banyak loh, buru-buru depan dalam. Ya, ahlan wa sahlan. Saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contoh politik Rasulullah melahirkan keadilan. Melahirkan keadilan. Ya. Baik. Terakhir, ya. Ada satu makalah Arab mengatakan, an-nasu ala dini mulukihim. An-nasu ala dini mulukihim. Rakyat ini bergantung kepada kualitas agama pemimpinnya. Ya. Rakyat ini bergantung pada kualitas agama pemimpinnya. Saudara, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukannya baru pulang dari Persia habis perang, membawa rampasan perang, ghanimah namanya, harta rampasan perang banyak. Tapi hebatnya tidak satu pun untuk dikorupsi sama pasukannya. Hebatnya saudara. Nih hebatnya. Satu pun sedikit pun nggak dikorupsi. Sayyidina Umar kagum melihat hal itu. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wahai Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa pasukan Anda ini tidak korupsi? Kenapa? Karena laqad ababta fa'abu. Walau rota'ta farota'u. Karena Anda jujur, rakyat akan jujur. Kalau Anda pemimpin curang, rakyat akan. Berarti rakyat bagaimana pemimpinnya? Betul apa tidak? Rakyat bagaimana pemimpin? Oleh karena itulah ke depan saya mengajak, pertama, mari kita pilih pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, karena sikap jujur adalah amanah, sikap kebohongan adalah pengkhianatan. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang dengan rakyatnya, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, bukan pemimpin yang otoriter, bukan pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Mudah-mudahan Allah jadikan
bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah turunkan rahmatnya. Saya mohon Fatihah sekali lagi untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan yang gugur Allah wafatkan sebagai syuhada. Mudah-mudahan yang sedang berjuang Allah menangkan, Allah hancurkan Zionis Israel. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana, gempa, banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah ganti harta mereka, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, kelapangan hati, kuasaan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita dari berbagai musibah, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dhalin. Saya ngikutin guru saya, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih buah semangka, buah mangga. Itulah nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.